Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Abi tadi kalau datangnya lebih cepat, Abi bisa lihat tadi, Bi. Bagaimana para ibu-ibu tadi bisa membangun masjid dengan mata tertutup, Bi. Kalah Roro Jonggrang. Tapi orang buta tidak bisa mandiri. Hah, Tadi ada yang membantu biasanya, pasti. pasti, orang nggak bisa lihat, pasti harus ada yang bantu. Pasti ada yang bantu, pasti ada yang menjelaskan. Heeh. Itulah orang yang buta. Oh gitu. Dia tidak bisa berjalan kecuali dengan bantuan, entah tongkat atau kawan. Oh gitu. Ya, Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita buta, misalnya kita nggak tahu arah mana yang benar, berarti kita harus ketemu dengan guru berarti ya? benar. Oh seperti itu ya. Inilah besarnya nikmat Allah yang berupa mata. Mm-mm. Para pemirsa, rahimakumullah, para hadirin, izinkan Abi di sini membacakan satu surah atau sebagian dari beberapa ayat dari surah Ar-Rahman supaya kita teringat betapa besar nikmat mata, nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Allah menagih nikmat-nikmatnya. Kita diberi nikmat mata bisa melihat. Bayangkan betapa sulitnya jika seseorang tidak punya mata. Allah menjaga jantung kita berdetak setiap saat. Apa yang bisa kita perbuat di saat jantung kita berhenti? Adakah darah dalam tubuh kita mengalir? Tidak mungkin. Karenanya kata Allah, nikmat yang mana lagi yang kau ingkari? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Karenanya jangan sampai Allah menagih nikmat ini di hari kiamat nanti. Bersyukurlah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Inilah hakikat penting yang harus selalu kita sadari bahwa kita tidak punya apa-apa kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa kecuali karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan bisa memegang karena Allah membuat tangan bisa memegang. Kaki bisa melangkah karena Allah membuat kaki ini melangkah. Banyak orang tidak punya kaki. Luar biasa. Masya Allah.
Subhanallah, berarti sebenarnya kita ini yang lengkap, kita ini yang punya segalanya dari Iya. penglihatan sampai kaki, semua organ tubuh, mestinya kita bersyukur dengan sangat luar biasa ya Ustaz. Benar. Betul sekali. Berarti di antara para hadirin sekalian atau juga mungkin para pemirsa sekalian sekarang ini dengan kelengkapan tersebut tapi merasa keimanan masih tipis, mestinya kita malu sama Allah. Iya. Itulah dia kalau kita dengan kelengkapan yang kita ada, kemudian dengan talent yang kita ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya akan menjadi orang yang beruntung. Tapi dengan sesuai dengan tema kita hari ini ya, keterbatasan tapi mampu tetap berkarya. Kita berikan kepada Abi, silakan Abi. Ya Ummah, Atau juga نعم lama sami'tu sautu akh Nazar, نعم كيف؟ ana farihtu farhan shadida luar Mada. biasa. wa kuntu astamti bi sautihi. ما شاء الله Masya Allah, ka'annana fi alamin akhar wa fi kaunin akhar, subhanallah. Ngerti gak ibu-ibu? Abi sama Oma nih kalau di rumah nih ngobrolnya begini pakai bahasa Arab. Masa nggak ngerti gitu aja? Malu sama saya. Ya, Saya Kak. juga malu, Bu. Mas Ari terjemahkan coba. Oh, terjemahan? Ya. Ya, saya. Umi, Eh. kita lagi syuting. Ya Allah. Tadi artinya apa tuh? Kita cerita ketika kita mendengarkan suara Bang Nazar, kita tidak alam yang lain. Oh, begitu. Karenanya kita dibawa ke alam bahasa Arab yang indah sekali dengan iramanya. Subhanallah, itulah indahnya bahasa Arab. Betul sekali. Jadi bahasa Arab itu benar ketika Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, karena itulah bahasa fitrah manusia. Oh, begitu. Kita mendengarkan Al-Quran, tadi saya bacakan surah Ar-Rahman. Itu ketika Rasulullah membacakan surah Ar-Rahman, jin yang lewat masuk Islam. Subhanallah, itu dia. Luar biasa. Betapa luar biasa Al-Quran. Karena itu Allah memilih bahasa Arab dengan bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran. Subhanallah. Selamat, udah masuk Islam barusan ya? Ya, Ummah, insyaallah nahnu الآن ما رأيك؟ أنا أسألك سؤال. نعم. إذا كنت أعمى مثلا ما تشعرين؟ Saya barusan bertanya Ibu, kalau aku buta, apa yang Ummah rasakan? أنا أشعر بالحزن طبعا لأنك لم تستطيع أن تبصر شيئا يعني. Subhanallah. Beliau mengatakan, aku sedih. Aku akan menemani kamu selalu. Dan aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian di mana-mana kamu berada. Subhanallah, perhatikan. Suami bisa melihat. Istri agak ringan tugasnya. Ketika suami tidak bisa melihat, maka istri akan selalu menemani kemana dia berjalan. Ini baru nikmat mata. Belum nikmat otak, belum nikmat jantung, belum nikmat darah, belum nikmat tangan, belum nikmat kaki. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi Abi bacakan surah Ar-Rahman supaya kita terketuk hati kita. Allah menagih, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Coba semuanya sama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perhatikan. Allah menagih. Silahkan Mah, ada tambahan? Ya. Mungkin di sini kita ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi nikmat-nikmat yang begitu banyak kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in inna adabi lasyadid. Ummah, nih ada satu hitung-hitungan. Mada yani? Coba ibu-ibu, ibu pernah tahu nggak berapa harga oksigen per liter? Harganya 25.000. Mungkin Ustadz mau lebih dekat dengan itu Ya, juga nggak apa-apa. coba ya. Ummah silahkan yuk kita sama-sama ini biar kita ngobrol lebih nyaman ya. Nih, coba berapa harga oksigen per liter? Ternyata 25.000. Berapa liter per hari kita menghirup oksigen? Ternyata 3.300 liter. Sama dengan 72 juta. Ternyata di saat yang sama kita bukan hanya menghirup oksigen, kita juga menghirup nitrogen. Harga nitrogen per liter 9.500. Dalam penelitian ilmiah setelah dihitung, ternyata
kita semua setiap hari menghirup nitrogen 11.300 liter. Total sama dengan 113 juta. Masya Allah. Bayangkan Ibu, bagaimana kalau seandainya bentuknya liter. Kita harus bernafas dengan yang kita bopong literan itu. Bayangkan. Dan total berapa? 185 juta Masya Allah. per hari. Per hari. Bayangkan. Ada nggak perusahaan yang bisa ngasih gaji setiap hari 195 juta? Masihkah kita lupa kepada Allah? Bunda semua masih lupa kepada Allah? Ibu tahu berapa nikmat mata yang harus kita bayar? Satu mata ini terdiri dari 200 miliar sel. Bunda, 2 mata 400 miliar sel. Ini otak yang Allah berikan 3 triliun sel. Subhanallah, berapa kita harus bayar? Berapa kita harus bayar? Sungguh sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya benar kalau Allah firman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Mungkin ada yang mau bertanya ibu-ibu sekalian? Yang mana? Boleh? Ada yang mau Ya, bertanya? silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Umi, saya mau bertanya. Nama saya Ibu Hajah Sarina. Alamat saya yaitu Jalan Ragunan, Pasar Minggu, Kebun Binatang. Dekat Bu rumah kita. Ya, dekat ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana kalau ada orang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan yaitu sholat wajib dan juga sholat sunnah? Itu Ya, saja yang Ya. saya mau tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sering kali banyak orang Islam benar-benar seperti ini. Dia rajin puasa, tapi pas tidak sholat tidak sholat. Jawabannya adalah dia harus menanggung dosa sholat dan dosa tidak sholat, dan itu dosa besar, dan dia puasanya diterima karena telah melaksanakan ibadah puasa. Jadi tetap dia dosa besar karena tidak sholat, dan dia dapat pahala berpuasa karena berpuasa. Ya. Jadi bukan seperti orang mengatakan langsung puasa tidak terima, tidak. Ya, ya, Ada lagi? Ada lagi, Bu? ya, silakan. Silakan, Ibu. Ada lagi sebelah mana? Sebelah mana? Oh, Ya, sini, sebelah sini. Oh, sini. oke. Subhanallah. Ini Ya. mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maryam dari Majelis Taklim Al-Ma'rifah Semanan Kalideres. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah perbedaannya antara muslim dan mukmin? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Langsung ke muslim mukmin nih malah ya. Iya, ini Pertanyaan kayaknya luar biasa, pertanyaannya Kang luar Ari. biasa dan mungkin keluar tema dikit ya. Di luar tema sedikit, Iya, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Siapa tahu dari ibu dari kecil sampai sekarang masih nanya soal Iya, itu, Pak. Iya. benar. Muslim Iya. mukmin apa ya gitu? Jadi gini, Kak Ari. Dalam Al-Quran, Allah membagi manusia dengan 2 golongan. Iya. Golongan kafir, golongan mukmin. Mukmin. Yang kafir dibagi 3 oleh Allah. Iya. Ada kafir musyrik, ada kafir munafik, ada kafir ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah Yahudi, Nasrani, itu ahlul kitab. Jadi ini termasuk golongan kafir. Iya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di sini bahwa ada kafir musyrik, ada kafir munafik, ada kafir ahlul kitab. Kemudian yang mukmin bertingkat-tingkat. Ada yang level mukmin paling rendah disebut muslim. Itulah Islam. disebut istilah Islam KTP, Islam ya, Ma, KTP, ya. Ya, itu Islam KTP namanya ya.
Nah, jadi dia sholat, Sholat. tapi ya Tadi kayak ibu kadang-kadang tadi itu ada yang puasa tapi nggak sholat. nggak sholat, itu gitu. muslim KTP. Oh, Islam aja gitu ya. Ya, hanya namanya Islam. Memahaminya Ikut-ikutan. Ya, bahkan ada yang Islamnya per pekan ya. Ya, per pekan. Ada Islamnya per tahun juga menunggu hari raya. Oh, Ada. tergantung ya. Tergantung keinginan. Kalau lagi ada mood, sholat. Nggak ada mood, nggak sholat. Itu paling rendah ya. disebut dengan Islam. Terus lebih tinggi lagi, mukmin. Tapi mukmin ini kadang berbuat dosa besar, kadang. Makanya dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ada dua kelompok orang mukmin saling bertengkar, berperang. Ada. Lebih tinggi lagi muttaqin. Muttaqin. Inilah level paling tinggi. Jadi itu tingkatan-tingkatan dalam setelah seorang beriman kepada Allah SWT. Berarti kita ini mengejar dalam level mutakin mudah-mudahan Betul Ibu ya. sekali. Iya. Luar biasa. Waduh, silakan tiba duduk Ustadz. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz juga. Luar biasa.